Minum kopi. Minum kopi itu bukan sekedar rutinitas pagi, bukan hanya penunda kantuk atau pelengkap percakapan kosong. Minum kopi itu bisa menjadi ritual suci ketika engkau hadir dengan utuh di dalamnya. Pada setiap aroma yang menguap, pada setiap seruputan yang pelan, pada setiap keheningan yang menyelubungi. Bukan tentang jenis kopinya, bukan tentang tempatnya, bukan pula tentang siapa yang menemanimu, namun tentang dirimu yang sepenuhnya hadir, yang tidak terbagi, yang menyatu manunggal dalam satu momen yang sederhana namun sakral. Mungkin ada luka di hatimu, hutang yang menumpuk, kekasih yang menjauh, janji-janji yang tak ditepati, dan beban hidup yang menurutmu terasa begitu berat. Namun ketika engkau duduk diam dengan secangkir kopi di tangan dan kesadaran yang hening di dalam dada, dunia seolah meluruh perlahan dan hanya ada kau, kopi, dan kekosongan yang mendamaikan. Tak ada kata, tak ada suara, hanya getar rasa yang sulit dijelaskan, hanya kehadiran yang mendalam yang membawamu pulang ke rumahmu yang paling sunyi, yaitu dirimu sendiri. Di sanalah engkau akan temukan pelajaran tentang melepaskan, tentang pahit yang tak selalu menyakitkan, tentang keheningan yang tak selalu sepi, dan tentang kehidupan yang bisa begitu sangat sederhana, hanya dengan secangkir kopi yang diminum dengan sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Telah Cinta ya. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Manungso katanya manunggaling rasa apa menus-menus kakean dosa. Manusia manunggalnya rasa. Aduh, lucu ya. Kalau kita simak, kita rasakan betul-betul diri kita ini kadang-kadang sering membuat lelucon sendiri tapi nggak sadar. Ngopi yang belum ngopi. Titik kopi penghabisan. Bukan titik darah penghabisan. Kita ini sering merasa bisa apa-apa, bisa mengangkat gelas kopi seolah-olah dayanya, kekuatannya itu murni dari diri kita sendiri. Kok sering begitu ya? Bahkan kita sering merasa berbuat baik, merasa melakukan ini itu, bahkan klaim-klaim. Sering sekali ini kita melakukan klaim-klaim. Kita sering banyak mengakui. Kita sering banyak mengakui ini itu. Ini aku loh yang melakukan, aku bisa gini, aku bisa gitu. Kalau bukan aku, siapa yang menolongmu? Kalau dulu kamu nggak kuselamatkan, sekarang jadi apa kamu? Siapa yang mendidikmu kalau bukan aku? Aku. Ini luar biasa. Simple, sederhana, tapi karena kita terbiasa, sampai-sampai lupa. Bahkan kita sering abai bahwa ada Tuhan di situ, ada eksistensi Tuhan, ada eksistensi Allah, ada daya yang
Allah munculkan di situ. Malah ketika kita dalam kesulitan, itu justru Allah atau Tuhan itu sering kita letakkan di paling akhir. Kalau sudah mentok, baru ya Allah, ya Allah, duh Gusti piye iki. Mau tahu faktanya? Kita simak paparan dari Kiai Haji Buya Syakur berikut ini. Ibu-ibu dan sekalian, katakan qul maulaya wajhini ya biwajhika liwajhika ya abdu idza stanadta ila syai'in, apabila engkau telah bergantung mengandalkan sesuatu, faqad i'tasamta bihi, berarti engkau berlindung kepadanya. Ada yang diandalkan, yang dibanggakan, yang dipercayakan dan sebagainya, karena punya paman jenderal, punya ponakan direktur dan sebagainya, ya merasa bangga ya, tapi tidak merasa bangga punya Allah. Iya, ibu-ibu bangga nggak punya Allah? Benar. Suatu ketika terbelit utang. Ingat gak sama ponakan yang kaya? Ingat gak mertua yang kaya? Ingat. Utangnya 400 juta nih. Rumahnya diancam mau disita oleh bank. Ingat gak sama mertua yang kaya? Ingat. Minta tolong, ternyata nggak bisa menolong. Ingat gak kakak yang kaya? Datang ke Bandung sana, ternyata nggak bisa menolong. Siapa lagi teman, sahabat dulu yang pernah kita bantu, minta tolong, bisa nggak bisa nolong. Setelah semua orang menyatakan saben baik, apa saben baik kok? Maaf saja. Maaf saja. Menolong. Setelah semua orang yang kau banggakan itu menolak, tidak bisa menolongmu, baru terakhir engkau minta tolong kepada Allah. Pergi ke Sunan Gunung Jati, puasa 40 hari di sana. Sehari-hari ngaji Quran lagi, sembahyang lagi kan, sambil puasa tuh. Kalau sholat ya ngaji baca Quran, sholat lagi, sambil puasa. Baru terakhir kayak itu, baru minta tolong sama Allah. Jadi Gusti Allah ta'id. Ngerti ta'id tuh? Ningguri terakhir. Jadi Allah di barisan terakhir. Menghina nggak tuh? Allah tahu kok. Allah tahu hati kita menghinanya kok. Ya, setelah kita gagal, tidak ada yang menolong, baru minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama ini pikiran kita menganggap Allah terlalu kecil. Ya, lebih hebat kakak yang jadi jenderal, betul nggak? Ya. Ya, lebih hebat mertua yang punya sawah 1000 hektar daripada Allah yang punya alam semesta ini. Itulah renungan-renungan yang semestinya dalam khalwat semacam itu kita terus merenung diri kita sendiri. Ya. Baik, demikian tadi sudah disampaikan ya sama beliau Kiai Haji Buya Syakur Yassin MA. Kalau misalnya kita mau jujur, apakah ada penyangkalan, apakah ada pembenaran, atau justru dari hati nurani kecil kita justru malah mengiyakan. Ini semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi bahan renungan untuk kita bisa mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan. Matur suwun, kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.